sekarang kita bergeser sedikit ke proyek pengembangan aset di UNJ Cikarang, Prof. Yang memiliki luas 80 hektar, di mana ini 8 kali lebih luas dari gedung A, begitu Prof. Lalu lahan ini disiapkan sebagai sumber pemasukan utama PT NBH, namun pembangunannya mengalami beberapa kendala seperti pendanaan, legalitas master plan, hingga persoalan batas lahan dengan PT Lipo Cikarang. Lalu UNJ juga menyiapkan strategi bisnis lewat pembangunan lab school, mengingat kawasan Cikarang ini dihuni oleh 70% ekspatriat Jepang dan Korea yang kebutuhan sekolahnya berkualitas tinggi begitu. Jadi sehingga diharapkan lab school ini menjadi strategi paling pas begitu Prof. Selain itu kampus ini juga diproyeksikan sebagai solusi keterbatasan ruang kelas di kampus A sekaligus lokasi sekolah vokasi untuk 12 prodi di UNJ. Dari riset kami Prof, beberapa kali tim kami mengunjungi ke sana, kami menemukan belum ada pembangunan dari kampus Cikarang. Melainkan masih berupa lahan dengan gazebo, toilet, dan juga dipenuhi tanaman liar begitu Prof. Untuk pembangunannya kapan akan dimulai Prof kira-kira? Ya, saya ingin menjelaskan kondisi lahan dulu ya. Sepanjang kondisi lahan atau tanah itu secara hukum belum rapi, maka proses pelaksanaan pembangunan tidak akan bisa berjalan. Maka yang tahap pertama, makanya kenapa sejak awal kita belum melaksanakan pembangunan kecuali bagian-bagian tertentu saja. Bagian tertentu itu akses jalan yang dari boulevard itu sudah dibangun, kemudian jalan akses di dalam untuk ke yang tadi ada gazebo atau bangunan untuk penjaga ataupun kegiatan tertentu itu yang kecil-kecil sudah. Apa yang kondisi yang masih belum rapi atau belum clear itu adalah batas tanah. Nah batas tanah itu kan pada mulanya ada lipo, bagian lipo yang masuk ke tanah kita. Dan itu karena mereka membuat pagar, walaupun pagar itu membuat pagar atas persetujuan oleh UNJ itu di masa 2013 kalau nggak salah ya, tapi ternyata pembuatan batasnya itu masuk ke dalam kita, walaupun bisa jadi karena memang kontur tanah di sana itu tanah labil, jadi bergerak sendiri. Jadi kalau musim hujan itu batas itu bisa bergerak sendiri. Nah mungkin kontur kita di bawah, mereka di atas akhirnya bergerak masuk bisa. Tapi kita sudah punya ukuran tanah ya, ukuran tanah, sertifikat tanah, sehingga berdasarkan sertifikat tanah yang ada, oh ternyata tanah kita kekurangan kurang lebih 8.900 sekian. Ya, jadi hampir 1 hektar ya, hampir 1 hektar. Tapi itu sudah disepakati dengan Lipo akan mengembalikan. Jadi sudah ada tim bersama untuk menentukan batas ya, dan penentuan batas sudah dilakukan secara bersama-sama. Proses selanjutnya adalah tinggal integrasi sertifikat. Integrasi sertifikat ini sekarang masih berlanjut terus. Mereka menggunakan PT, kita ada tim aset sendiri di bawah Pak Japar, Pak Putra, dan teman-teman dari geografi yang tahu persis bagaimana memetakan tanah menggunakan satelit ya. Jadi insya Allah tidak akan berkurang dengan integrasi dalam satu sertifikat, maka statusnya clear. Kemudian kita juga sudah membuat master plan, bahkan master plan ini sudah dibuat 2 tahun lalu kalau nggak salah Pak Werdua, 2 tahun lalu ya sudah jadi, dan biayanya lumayan, tapi belum bisa dilaksanakan Mbak, karena tanahnya tadi pengintegrasinya belum selesai. Kalau sudah selesai nanti ada namanya pertek kalau nggak salah ya dari BPN untuk mengajukan master plan untuk persetujuan itu nanti keluar pertek. Jadi kalau itu sudah keluar maka kita bisa lakukan pembangunan. Tapi yang kecil-kecil untuk infrastruktur tertentu, akses terutama itu kita sudah lakukan. Tapi untuk pembangunan besar sesuai peruntukannya tadi misalnya lab school. Lab school yang akan kita bangun di sana adalah lab school internasional ya. Mungkin juga boarding ya, karena banyak ekspatriat yang di sana, kerja di sana, sehingga ini memungkinkan untuk menampung mereka. Selain juga tentu untuk warga Indonesia atau domestik yang membutuhkan lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu. Sekolah vokasi sudah kita rancang juga di sana. Jadi nanti ada fakultas vokasi yang di sini akan pindah semua ke Cikarang. Kenapa?
karena di sana lingkungan industri sehingga sangat cocok. Kita ada 12 program studi sudah kita rancang, kemudian desain konsepnya sebenarnya di master plan sudah ada. Kemudian juga ada semacam laboratorium, ya, pusat-pusat kerja, laboratorium dan sebagainya itu kita sudah rancang dan sudah diajukan ke SBSN seingat saya, nilainya kalau kurang lebih 100 miliar itu juga di Cikarang. Lalu ada pengembangan pusat pengembangan olahraga di sana, sarana pendukung olahraga berbagai macam, ada sepak bola, ada tenis, ada driving range, golf yang itu nanti bisa untuk melayani ekspatriat dan berbagai hal di sana sehingga bisa untuk income generating. Kemudian ada convention hall, mohon doanya kalau bisa dan ada yang berminat mungkin nanti kita tawarkan setara dengan yang di Sentul, karena wisuda kita kalau mau sekali itu kan banyak sekali. Tahun ini sudah 4.200, 4.226, 36. Jadi meningkat terus ya sesuai dengan kecepatan waktu lulus dengan jumlah mahasiswa dan banyak fasilitas lain yang akan dibangun di sana. Tapi kata kuncinya tadi perapian yang status tanahnya itu, Mbak. Kira-kira itu, Mbak. Kira-kira yang akan diutamakan untuk dibangun di sana apa dulu, Prof? Kalau yang paling cepat itu adalah lab school. Kenapa lab school? Karena pasarnya mudah di sana. Seperti di sini juga kan paling cepat diminati. Kemudian pembiayaannya mungkin kalau untuk ya sekolah tidak terlalu besar dan mungkin bisa pendanaan kerjasama dengan SMI ataupun ada yang lain-lain pendanaan dari bank dan sebagainya. Lalu prioritas lain adalah kampus vokasi tadi, kampus vokasi plus beberapa kampus yang kami sudah diajak diskusi oleh pemilik LIPO Pak James Riyadi. Pernah diajak diskusi dan beliau memasukkan Pak sebenarnya yang paling visible di sana itu ruangan yang nggak usah terlalu banyak, nggak perlu ribet, tapi itu mahasiswanya banyak katanya. Misalnya ilmu komunikasi, kebijakan publik, hubungan internasional. Beliau menyebutnya kira-kira seperti itu. Jadi ada prodi-prodi yang tidak perlu laboratorium yang kompleks seperti teknik ataupun MIPA. Jadi kira-kira itu, Mbak. Oke, baik Prof. Apakah ada target waktu atau strategi konkretnya sehingga kami mahasiswa bisa segera merasakan manfaat dari kampus Cikarang? Kalau mahasiswa yang di sini yang nggak merasakan manfaat ya, karena harus fokus menyelesaikan di sini. Tapi kalau sarana prasarana, mungkin kalau nanti ada terbangun misalnya convention hall, sarana olahraga ataupun outdoor activity gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya yang tahun ini pun kita merencanakan itu akan dibuka, ada semacam camp kegiatan untuk mahasiswa baru, tapi belum sempat kita garap itu karena kita masih fokus pada proyek SFD yang memang membutuhkan konsentrasi penuh karena ya selain tata kelolanya, persoalan alokasi anggaran ini pun masih belum belum clear lah kira-kira begitu, Mbak. Baik, jadi di antara dua proyek yang belum rampung itu, yaitu kampus Cikarang dan juga SFD, kira-kira yang akan menjadi prioritas universitas yang untuk diselesaikan terlebih dahulu itu ya, mana, Prof? SMD, Mbak. Karena SFD kan tinggal penyelesaian sebenarnya. Jadi yang kampus SFD ini yang di Ramangun atau kampus A ini yang menjadi prioritas dan sebenarnya kan kami tinggal memohon dengan sangat pada Pak Menteri, Pak Dirjen Dikti untuk segera mengalokasikan memenuhi persetujuan SFD dengan Kementerian Keuangan sehingga alokasi anggarannya bisa cepat. Kalau itu sudah dialokasikan, insya Allah pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat juga. Kalau itu sudah oke, maka tahun depan mungkin kita bisa langsung prioritas juga memulai pembangunan di Cikarang, gitu Mbak. Oke, baik Prof, seperti yang tadi udah saya mention ya, dalam visi UNJ, jadi usaha seperti apa yang dilakukan UNJ untuk memastikan proyek pembangunan kampus Cikarang itu dapat benar-benar mendukung kualitas akademik dan layanan mahasiswa, Prof? Ya,
Kami itu sebenarnya sudah juga memikirkan bagaimana supaya pembangunan Tanah Cikarang bisa segera. Maka kami membentuk Komite Investasi dan Ventura. Komite Investasi dan Ventura ini beranggotakan orang-orang dosen dari dalam ataupun dari luar yang punya pengalaman, punya wawasan, punya jaringan di bidang tata kelola atau pengembangan infrastruktur dan bisnis. Oleh karena itu di Komite Investasi Ventura itu kami minta mereka mengembangkan konsep-konsep, mengembangkan rancangan-rancangan yang bisa mempercepat pembangunan di Cikarang. Salah satunya adalah mencari jejaring, membangun jejaring dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya investor. Ini yang juga menjadi perhatian penting. Yang kedua, kami sendiri melalui kantor WR4, selain kami sendiri itu sering komunikasi dan komunikasi ini memberikan harapan karena sudah banyak yang datang calon-calon investor yang ingin mengambil bagian dalam pembangunan di Cikarang karena besar dan banyak sekali, maka tidak mungkin mereka akan membangun semuanya. Walaupun kalau mereka menjanjikan sih semua juga kami sanggup, tapi kami harus memastikan apakah benar semuanya atau hanya bagian-bagian. Yang paling mudah bagi kami adalah bertahap, kemudian ada prioritas, berdasarkan skala prioritas kami akan bangunkan konsep desainnya, termasuk nanti pada ke perencanaan teknis termasuk RAB dan sebagainya, itu yang nanti kami akan tawarkan sehingga akan banyak pihak yang bisa berpartisipasi membangun ini, termasuk pendanaan dari pemerintah, apakah itu SBSN ataupun yang SMI, itu kan dana-dana dari non pemerintah, dari bank dan sebagainya, yang mungkin nanti bisa kita dapatkan kerjasamanya, gitu Mbak. Kita mau mundur sedikit ke belakang, Prof. Ya. Soal tanah yang bergerak tadi, apakah dari pihak UNJ berarti tidak mengobservasi terlebih dahulu dan kenapa memilih pembangunan di Cikarang? Itu kan yang beli tahun 95, kita sekarang nggak bisa observasi. Dapat tanah aja alhamdulillah dulu. Dapat tanah 80, sekian hektar. Pergerakannya kan nggak seperti lumpur, tidak seperti itu. Jadi itu bisa, yang penting batas tanah, koordinatnya dengan satelit itu kita bisa tetapkan tidak berubah, intinya itu. Jadi kalau masalah tanah bergerak, jangan dipandang seperti gempa di Poso ya kalau nggak salah ya, tidak seperti itu. Jadi itu bisa diantisipasi. Tapi insya Allah itu akan tetap manfaat. Kenapa? Karena Lipo juga membangun di situ juga Pak, nggak ada masalah. Di sana juga ada para Madinah, ada yang lain-lain, ada ibu kota Kabupaten Bekasi kan ada di situ juga, ada banyak fasilitas. Meikarta juga di sana, gedungnya ya aman-aman aja, walaupun proses pembangunannya mungkin pernah ada masalah. Jadi kita yakin saja tanah di sana akan memberi manfaat, tinggal merapikan status hukumnya. Saya kira itu.